Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Hikmal Akbar dengan NIM 305181024. TRPL 6D semester 6 mata kuliah praktik aplikasi mobile lanjut. Baiklah, seperti yang sudah ditugaskan, saya akan mempresentasikan aplikasi mobile saya untuk memenuhi tugas project final project ujian akhir semester saya membuat aplikasi Flutter berbasis Firebase. Nah, jadi saya memutuskan untuk membuat aplikasi bernama Healthcare. Ini adalah aplikasi ibarat seperti asisten dokter pribadi kita, di mana dia akan memantau aktivitas fisik kita melalui HP, seperti step, langkah kita bergerak. Kemudian aplikasi ini juga sebagai screening awal kesehatan, bisa untuk ngecek mata segala macam. Dan juga aplikasi ini bisa diajak diskusi terkait masalah kesehatan juga. Nah, tanpa berlama-lama langsung saja kita ke fitur aplikasi kita atau struktur aplikasi kita. Nah, di sini kita memiliki PubSpec TVI HTML. Sudah jelas ini adalah tempat di mana dependensi kita berada. Saya memiliki banyak dependensi seperti bisa dilihat ada Cupertino Icons, Photoblock, Equitable, Sensor Plus, Firebase Core, Firebase Out, Cloud Firestore, Google Sign-in, GoRouter, HTTP, kamera, file footer, FL chart, set preference sampai Crossfire. Nah, dan juga untuk project ini kita ada konfigurasi beberapa hal. Yang pertama adalah Firestore. Nah, di sini Firestore kita memiliki beberapa collection yaitu dokter, hospital, hydration logs, sama user. Nah, kalau user jelas ini adalah data user. Berisi tentang informasi, appointment, color blindness, heart rate, stress, vision test. Ini adalah hasil screening awal kesehatan. Dan ini adalah data profil dari user tersebut. Kemudian kalau hydration log ini adalah data data air yang diminum berapa mililiter. Kalau hospital ini informasi tentang rumah sakit, rumah sakit yang ada di Medan, sudah ada koordinatnya sama nomor teleponnya. Kemudian untuk dokter, ini data-data dokter beserta dengan link profilnya, lokasi, dan spesialitinya. Jadi tujuan ini adalah supaya program kita mengambil data dari Firestore. Untuk data dokter, data hospital, apalagi. Dan juga kita melakukan cloudinary dengan folder upload bernama Flutter Healthcare Unsigned supaya semua orang bisa mengupload. Jadi untuk apa dibangun cloudinary-nya? Di sini dia akan menyimpan profil user, mengambil user atau melihat profil user. Programnya jadi mengambil dari sini. Kemudian kita menggunakan AI Studio Google.com, menggunakan API keys-nya untuk mendapatkan Gemini 2.0 atau 2.5 versi free. Di mana ini gunanya sebagai chatbot kita nanti. Nah, oh ya, rules-nya belum. Data Firestore kita memiliki rules yaitu kita bisa create, update, dan delete. Bentar ya. Ini bisa create, update, dan delete. Allow read if request. Nah, kemudian untuk autentifikasi kita menggunakan sign in method, email, password, sama Google. Oke, lanjut ke struktur project. Nah, kita ada memiliki folder aset, jelas isinya ada fonts, ada aplikasi logo kita, sama default profil, untuk profil default penggerak PP. Ini untuk dokter 1, dokter 2, dokter 3, dokter 4. Ini gunanya tuh bang, untuk jaga-jaga misalnya dari Firestore nggak ada, jadi dia mengambil dari folder lokal, begitu. Kemudian kita ada men-setting perizinan di sini, mengizinkan untuk menerima completed boot untuk internet, post notification, kamera, body sensor, mengakses lokasi, menelpon, jalan di atas layar, kemudian alarm, ya, begitu. Kemudian untuk folder lib, nah folder lib ini ada beberapa folder yaitu folder out, jelas seperti namanya ini untuk autentifikasi kita. Ini ada blog, repository, sama UI. UI sudah tahu kita ini pasti tampilan. Kalau repository ini untuk penyimpanan antara aplikasi kita dengan layanan autentifikasi Firebase dan Google Sign-in. Pokoknya berhubungan dengan penyimpanan. Kalau blog ini apa bang? Blog ini dia
mengatur semua proses masuk login, daftar registrasi, keluar logout, dan reset password menggunakan pola BLC, Business Logic Component. Intinya dia mengatur logika bisnis program. Kalau eventnya Bang, dia mendefinisikan semua jenis aksi atau event yang bisa dilakukan pengguna terkait dengan proses masuk atau keluar akun. Dia fokusnya pada aksi atau event seperti masuk atau keluar. Kalau state dia fokus pada keadaan atau state. Contohnya kayak login, register, logout, dan reset password. Kemudian repository udah tahu ya jadi penyimpanan. Kemudian kita memiliki tampilan forgot password, login password, register, sama splash screen. Splash screen ini kita pakai default bahwa ada footer. Kemudian ada blocks. Seperti yang saya bilang tadi, blocks itu adalah memisahkan antara UI dengan data. Dia membuat logika program. Ini ada appointment block, ini mengatur semua logika terkait janji temu atau appointment pengguna seperti mengambil data janji temu dan membatalkan janji temu. Kalau appointment event, dia mendefinisikan semua jenis aksi atau event yang bisa dilakukan pengguna terkait dengan janji temu appointment, seperti melihat daftar, memesan, membatalkan janji. Kemudian ada appointment statement, dia mendefinisikan semua kemungkinan state yang bisa terjadi pada semua fitur janji temu, seperti sedang memuat, berhasil dirawat, berhasil dibatalkan, atau menjadi error. Kemudian ini adalah update block event state-nya, ada stopwatch-nya juga, ada block event state-nya, step tracker-nya juga ada block event state-nya. Kemudian ada folder config, seperti namanya config ini adalah pengaturan konfigurasi aplikasi healthcare seperti credential coordinary untuk upload gambar dan daftar email admin untuk fitur khusus. Ini untuk pengembangan selanjutnya. Ini untuk konfigurasi coordinary-nya, upload name, upload preset, sama foldernya. Kemudian ada core. Nah, core ini sudah jelas ini adalah dasar tema pengaturan untuk aplikasi kita. Kalau Qubit ini mengelola tema aplikasi mode terang atau gelap dan menyimpan preferensi pengguna agar tetap teringat meskipun aplikasi ditutup atau dibuka lagi. Kalau theme state ini mendefinisikan keadaan yang digunakan untuk theme Qubit, yaitu apabila aplikasi sedang dalam mode terang atau gelap. Kalau theme yang mendefinisikan seluruh sistem desain aplikasi healthcare, termasuk palet warna, gaya teks, ukuran, jarak spacing, sudut lengkap, radius, dan dua tema lengkap, gelap dan terang. Kemudian untuk emergency, ini adalah salah satu fitur yang diutamakan aplikasi kita, di mana kita bisa mempunyai fungsi darurat untuk pengguna seperti mencari rumah sakit terdekat di sekitar lokasi pengguna dan melakukan panggilan telepon darurat. Di sini kita menggunakan nomor 108 sebagai nomor daruratnya. Kemudian ada halaman peta, yaitu hospital screen. Dia menampilkan peta interaktif dengan lokasi rumah sakit terdekat dari posisi pengguna, serta daftar rumah sakit yang dilengkapi dengan jarak, alamat, dan tombol aplikasi Google Map. Kemudian ada hospital data, inilah data dummy di mana misalnya koneksi ke file store gagal, maka dia akan mengambil data dari hospital data. Oke Bang, sudah ada apa lagi? Ada folder data extension dengan file data extension. Ini adalah fungsi untuk tambahan ke kelas datetime yang sudah ada di Dart sehingga lebih mudah digunakan di aplikasi. Kemudian ada hydration tracking, ada blok modelnya juga dari repository screen, sama ada widgetnya. Jadi nanti ada widget untuk pengingat minum air, ada grafik bar chart menampilkan total asupan air, sama progress, ada visual berbentuk lingkaran progress di proses yang menampilkan presentasi asupan air hari ini. Hydration tracking ini adalah men-tracking jumlah air yang kita minum dalam sehari. Kita bisa men-set targetnya berapa air yang diminum. Intake monitor ini juga berhubungan dengan fitur hydration tracking. Kemudian ada medication reminder, seperti namanya ini adalah medik atau pengingat obat. Jadi fitur ini adalah membuat pengingat kita untuk minum obat tertentu supaya kita bisa ingat. Menstrual tracking ini khusus untuk perempuan di mana dia bisa men-tracking atau memprediksi menstrual yang kedepannya itu kapan. Kemudian ada models. Ini untuk appointment sama dokter model. Kalau appointment dia mendefinisikan struktur data model. Untuk satu janji temu appointment yang digunakan di seluruh aplikasi. Kalau dokter model dia mendefinisikan struktur data model untuk dokter yang digunakan di seluruh aplikasi. Model pencarian dokter, tampilan profil hingga pemesanan janji temu.
Kemudian ada profil bukan fitur, ini adalah halaman di aplikasi kita untuk user, di mana menampilkan halaman profil dan halaman edit profil kita. Ya. Kemudian ada referral letter, ini dalam Indonesia artinya surat rujukan, di mana kita bisa membuat surat rujukan dari hasil screening kita. Tujuannya apa bang? Ini ibarat improvement dari BPJS. Screening awal kita lebih banyak beragam. Kalau BPJS itu kan dia sekedar teks saja. Kalau ini dia lebih banyak tes mata segala macam. Jadi lebih menyeluruh, ibaratnya medical check up dari rumah. Nah, terus kalau misalnya ada yang salah, kita pengen buat surat pengajuannya gampang dari HP ini aja atau dari aplikasi kita aja, langsung terbuat suratnya, tinggal print langsung kasih ke dokter, nggak perlu kita ke klinik yang lain, begitu. Kemudian router ini jelas seperti namanya, mengatur semua navigasi atau perpindahan halaman dalam aplikasi healthcare kita, seperti kata ibarat jalan. Kemudian ada folder screen, ini adalah halaman-halaman tambahan untuk aplikasi kita, seperti halaman about, halaman appointment history, untuk history appointment yang dibuat. Kemudian ada appointment screen, halaman kita mau book appointment dokternya. Chatbot, ini adalah halaman untuk ngobrol sama chatbot kita. Dokter search, ini untuk halaman mencari dokter. Fitness tracking, ini adalah halaman pelacakan kebugaran yang komprehensif, menggabungkan data langkah harian, stopwatch, segala macam. Nanti Anda bisa lihat. Ini untuk aktivitas fisik. Kalau heart rate, ini untuk halaman pengujian kita, di mana akan menguji detak jantung kita berapa. Kemudian ini home screen, ini adalah codingan untuk home screen kita beserta dengan button navbar. Kemudian ada hydration setting screen, ini untuk menampilkan halaman pengaturan untuk mengubah jeda waktu atau interval pengingat minum air. Notification screen jelas untuk menampilkan halaman notifikasi aplikasi yang berisi daftar pemberitaan pengguna. PPG view screen ini berhubungan dengan heart rate screen, di mana dia menampilkan layar monitor detak jantung menggunakan teknologi PPG atau photo plethysmography. Kemudian ada step tracker, dia mendeteksi langkah harian pengguna dengan informasi lengkap seperti jumlah langkah, progres menuju target, jarak tempuh, kalori yang terbakar, status pedestrian berjalan atau berhenti, dan grafik 7 hari, dan tips kesehatan. Halaman ini juga menyesuaikan target langkah berdasarkan BMI pengguna. Nih, jadi dari pengguna itu ada tinggi dan berat badan, bisa didapati BMI-nya. Nah, kemudian ada service, ini adalah operasi-operasi tambahan aplikasi kita, seperti appointment service, mengulas semua operasi data janji temu appointment di Firestore, seperti mengambil data janji temu, membuat janji temu, dan membatalkan janji temu. Kalau coordinary service, dia mengatur proses penggagalan kelainan coordinary menggunakan konfigurasi tadi, dan digunakan untuk menyimpan foto profil dokter atau pengguna secara online sehingga dapat diakses melalui link URL. Jadi Firestore menyimpan linknya, kemudian aplikasi membuka linknya, jadi linknya itu berhubungan dengan coordinary. Jadi aplikasi Firestore coordinary gitu. Kemudian ada dokter service, jelas seperti namanya, ini adalah file yang mengelola semua operasi data dokter dan rumah sakit untuk terhubung ke Firestore. Kalau hydration service, dia menjalankan layanan pengingat minum air di latar belakang dengan notifikasi lokal dan suara TTS. Kemudian sleep tracker, dia mendeteksi dan mencatat durasi tidur pengguna secara otomatis berdasarkan hidup aplikasi. Kemudian ada stopwatch, ini mengelola sesi stopwatch langkah untuk melacak langkah dan durasi secara real time. Kemudian ada step tracker service, yaitu mengelola akses ke sensor pedometer ponsel untuk menghitung langkah harian dan mendeteksi status pedestrian. Kemudian ada fitur stress monitoring, di mana nanti aplikasi kita akan mengajukan beberapa pertanyaan dan menguji berapa tingkat stres kita. Kemudian ada utils, ini adalah tambahan model data untuk sebagai blueprint untuk satu catatan detak jantung yang akan digunakan di berbagai aplikasi. Kemudian notifikasi service, dia menjadwalkan notifikasi lokal untuk pengingat janji temu 30 menit sebelum waktu janji temu yang telah ditentukan. Kemudian ada vision test. Apa itu vision test? Seperti namanya, ini adalah menguji penglihatan kita. Menguji apa bang? Menguji minus, menguji buta warna. Kemudian weather, ini adalah
bagian komponen aplikasi kita yang dimana menampilkan banner cuaca kita di halaman home nanti. Kemudian ada widget, ini jelas animasi semua, animated icon, animated weather, health summary, heart rate widget, hydration progress, sama skeleton. Kemudian ada Firebase option, di sini adalah file konfigurasi Firebase kita. Ini didapat dengan Flutterfire configure dengan memilih project kita, dan juga supaya aplikasi kita ini terhubung dengan Firebase, kita menambahkan Google Service JSON. Kemudian ada Mendar, file utama kita, file bawaan router di mana ini adalah pintu masuk atau entry point utama aplikasi healthcare kita. Semua proses dimulai dari sini seperti inisialisasi, pengaturan tema, pendaftaran semua blok atau logika pengiriman, layanan latar belakang atau service, background service, menghitung langkah notifikasi dan akhirnya menjalankan aplikasi. Kalau timecode runner ini adalah file salinan untuk Mendar. Salinan aja untuk pengujian aja. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita ke aplikasinya, dan sebelum itu saya klarifikasi dulu. Aplikasi kita ini menggunakan dua bahasa yang mix, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, mostly bahasa Inggris. Nah, ini adalah halaman splash screen kita, fitur splash screen kita, menampilkan logo healthcare kita yang kita buat. Nah, ini adalah halaman login. Kemudian kita punya halaman register, kemudian kita punya halaman forget password, dan untuk login kita bisa dua cara, yaitu dengan email password ataupun dengan Google Sign In. Biar cepat, biar memudahkan user, kita coba aja dengan Google ya, karena email password tadi. Oke, kita pilih emailnya, masuk. Maka kita akan langsung ke halaman home. Welcome Bikmal Akbar. Ya. Jadi di sini adalah tampilan aplikasi bagian home. Kita bisa dilihat di ujung kanan ada profil, kemudian ada notifikasi dan ada tombol untuk tema gelap dan terangnya. Oke. Oke, sebelum lanjut ke halaman home, angka baiknya kita ke halaman report dulu. Jadi halaman report ini jelas menceritakan tentang aplikasi kita, tentang apa developernya, target usernya, key fitur, sama teknologi yang digunakan. BTW, key fitur ini bisa ditekan ya, dia mengarahkan ke fitur-fiturnya langsung. Nah, kalau untuk reference ini adalah halaman jurnal-jurnal yang kita gunakan untuk membangun aplikasi kita. Dan jurnal-jurnalnya ini bisa ditekan. Kita klik view atau klik doi-nya juga bisa. Maka ketika ditekan dia akan keluar aplikasi dan langsung pergi ke halaman yang dituju. Tunggu sebentar. Jadi kita membangun aplikasi kita ini berdasarkan jurnal-jurnal tersebut. Tidak sembarang. Nah, ini adalah halaman jurnalnya. Jadi aplikasi kita bisa dibuka jurnalnya dari halaman about ini ya. Kemudian halaman profil. Nah, untuk user-user yang baru login pasti akan diarahkan ke halaman profil untuk edit profil terlebih dahulu. Jadi kita user bisa edit profil, bisa upload foto profil dan segala macam. Misalnya nih Iqmal 2 ganti profil, apa nih profilnya Pak? Contoh, misalnya profilnya yang warna merah ini. Oke, kemudian kita save change, maka aplikasi akan mengirimkan link ke Firestore dan aplikasi akan mengirim gambar ke Cloudinary. Kemudian kalau dari simpan kita balik aja. Nah,
Data edit kita akan tersimpan otomatis, dan juga di halaman profil ini kita bisa logout ataupun hapus akun kita. Nah, untuk logout kita coba aja sekarang. Nah, bisa kan? Kemudian kita login aja lagi untuk ngetes fitur selanjutnya. Kalau hapus akun bisa ditekan ya, tapi kita masih menguji yang lain dulu. Kemudian ini adalah halaman fitness tracking. Fitness tracking ini didapat dari ini, dari step tracker. Tapi biar sesuai dengan urutannya, kita mulai dari sini. Nah, ini adalah halaman home. Seperti yang bisa dilihat, ada tampilan cuacanya, ada step, ada heartbeat, ada water intake, dan sleep. Step itu jumlah langkah kaki kita yang diketahui aplikasi. Kalau heart rate itu jumlah detik jantung, beat per menit. Kalau water intake tuh air yang diminum berapa mili. Kalau sleep itu berapa hour kita sleep, berapa lama sejak aplikasi ini off, gitu. Itu dihitung sebagai sleep. Inilah ibarat ringkasan awalnya, ya, head overview. Kalau quick action tuh misalnya untuk aksi cepat. Misalnya, oh kita buru-buru nih mau book appointment dengan dokter apa, contoh dokter Ali Smith. Oh mau tanggal berapa bang? Tanggal 17, misalnya 17 ya. Kemudian untuk jamnya, oh mau jam berapa? Sekarang kan jam 20.38. Coba jam 20.40 misalnya. Oke. Kemudian kita confirm appointment, maka appointment successfully booked. Oke. Kemudian kita tengok di appointment history. Nah, bertambah jam 8.40 PM Dr. Ali Smith. Oh, Bang, aku mau ngedit atau mau ngapus lah, Bang. Aku mau ubah appointmentnya. Oh, bisa. Jadi 20.45 contoh. Bisa. Update appointment. Appointment update successfully. Oh, Bang, aku nggak jadi mau appointment sama dokter itu. Kita bisa hapus. Delete. Nah, itu untuk appointment. Ini kalau history sama juga, dia balik ke appointment history. Kalau hospital map, nah ini adalah halaman peta di mana menampilkan semua rumah sakit dari peta. Tujuannya biar kita tahu, lebih gampang. Kalau Google Map kan dia lebih umum, ini lebih khusus untuk rumah sakit aja. Di sini ada 10 rekomendasi rumah sakit terdekat dengan kilometernya, namanya, macam-macam. Misalnya contoh kita tekan RS Bayangkari atau RSS Homihi. Nah, maka peta akan menuju ke lokasi tersebut dan memunculkan tombol buka navigasi, belok kiri ke kanan. Nah, kalau misalnya kita tekan tombol itu, maka dia akan melempar ke Google Map dan langsung dibuatkan rutenya. Kita tinggal tekan tombol startnya aja. Oke. Begitu. Dan juga aplikasi kita ini bisa zoom out, bisa zoom in, zoom out dan zoom in, dan juga bisa mengarahkan ke lokasi kita sekarang. Bisa dicari juga, misalnya Royal, bisa juga dicari, atau kita bisa tekan nomor darurat di bawahnya. Maka dia akan ke phone untuk ke keypad nomor telepon untuk dial nomor telepon. Hospital tombolnya di sebelah kiri ya. Kemudian ada fitur emergency. Emergency ini untuk langsung nelpon ya, lebih cepat. Kalau referral letter itu apa bang? Referral letter nih buat surat rujukan medis. Nah, dia mengambil data dari semua hasil screening kita, dari semua fitur yang ada, kayak oh dari tes mata segini, tingkat stres, hidrasi segala macam. Kita bisa pilih rumah sakitnya atau dokternya apa, kemudian kita tekan buat surat. Nah, nanti suratnya pun akan terbuat. Suratnya format PDF, jadi anggap aja kayak kita buat surat rujukannya langsung gitu. Nanti dikirim ke dokternya atau ke rumah sakit. Atau mau di print langsung gitu. Bisa. Nah, di sini ada next appointment. Jelas ada informasinya, Dr. Ali Smith 8.40.
dari yang terdekat. Nah, kalau aspirin ini adalah fitur di mana dia untuk mengingat obat atau minum obat. Ini kalau udah di checklist, kalau belum di uncheck aja. Identifikasinya mau di mute atau di on juga bisa. Oh, kita mau tambah. Bang, kita perlu minum obat. Contohnya metformin jam 9 contohnya. Oke, save. Tunggu sebentar. Hmm, oh, rupanya dia nge-lag ya. Nah, kalau misalnya kita udah save dan minum obatnya, kita checklist. Kalau misalnya belum, kita uncheck. Dan kita bisa menghapusnya dengan menggesernya ke kanan. Menghapus pengingat-pengingatnya ya. Kemudian ini adalah semua fitur yang kita punya. Pertama ada iExam, ini dia untuk mengecek mata minus kita dengan huruf E. Jadi itu kenapa ada panah kanan kiri? Jadi itu ada garis 3, dia garis 3 huruf E, dia mengarah kemana? Kalau misalnya tengok di layar itu kan dia arah kanan. Tekan kanan, kanan. Jadi skor benar salahnya pun kita bisa tahu. Real time, kiri, kanan, kiri, kiri. Ini kita salah-salah aja ya. Sistem pengecekannya itu dimulai dari mata kanan dan mata kiri. Begitu. Kemudian ini mata kiri ya. Nah, kemudian aplikasi kita akan menampilkan hasil, yaitu mata kita minus berat dengan min 3, dengan predikat D. Mata kanan berapa, mata kiri berapa. Ada rekomendasi, ada disclaimer. Kemudian kita kembali ke beranda. Nah, selanjutnya adalah fitur untuk mengecek color blindness, mengecek buta warna. Untuk sementara kita menggunakan program dulu, harusnya menggunakan gambar ya, biar lebih akurat. Dari hasil skor maka bisa diketahui kita tingkat buta warnanya berapa. Kemudian kita kembali medication nih. Kalau medication nih fiturnya sama untuk pengingat obat tadi. Kalau step tracker dia yang ini. Nah, di halaman ini kita bisa apa tuh Bang? Bisa men-track total step yang kita lakukan selama sehari. Kemudian ada session tracker. Ini dia men-track step kita, waktu, kalori dan jarak untuk spesifik workout session, satu sesi workout. Jadi misalnya kita dalam waktu yang cukup lama, berapa time-nya, berapa kalorinya, berapa distance-nya bisa terhitung. Kemudian ada BMI, dia mengambil dari data profil dengan kilogram kita berapa dan tinggi kita berapa, hasilnya 23, sekian, masih dalam kategori normal. Kemudian dari daily kalori need kita sekian-sekian, dan ada informasi weather, cuaca, dan saran olahraga. Oh, hari ini
agak hujan, coba kegiatan kardio atau yoga dalam ruangan. Gitu. Kemudian ada cycle tracker, ini untuk menstruasi. Nah, kita reset dulu. Oh, sekarang kita pilih dulu. Oh, terakhir kita pertama kita mulai haid misalnya tanggal berapa? Oh, tanggal 16. Kemudian selesai tanggal berapa? Tanggal 23 misalnya. Cycle length-nya berapa contoh? Misalnya misalnya 20 hari. Sip. Nah, kemungkinan mulainya di tanggal 6 bulan 7 dan akan berakhirnya juga tanggal 10 bulan 7. Day 1 ini menstrual, day 2 folikular, day 3 masih masa ovulasi, day 4 masih masa luteal. Nah, begitu. Kemudian ada fitur heart rate, seperti namanya dia menguji atau mengukur detak jantung kita beat per menit. Nah, jadi caranya kayak mana tuh bang? Jari kita ditempelkan ke flash dan ke kamera, maka tracknya akan berdenyut seperti bisa dilihat. Hmm, kan ada perubahan. Ini kalau kosong dia kayak ini. Tapi kalau kita tutup, oh, langsung berubah dia. Ada recent BPM readingnya, heart reference-nya, dan kita masih dalam kategori normal. Kemudian ada fitur stress, di mana dia mengajukan pertanyaan dan hasilnya dia akan menghitung hasil dari poin-poin pertanyaan tersebut. Pertanyaan-pertanyaan tentang psikologi atau perasaan kita tentunya. Kita submit, oh perasaan kita masih netral. Netral. Kemudian ada saran-sarannya, kata-kata deskripsinya, skornya, segala macam. Kemudian untuk hidrasi, ini adalah fitur pengingat kita untuk minum air, misalnya per menit ya kita settingnya. Target kita minum air, misalnya 5.000 ml, set. Ya. Ini ada grafik, ada catnya. Dia akan muncul settingnya di sini. Ditunggu saja ya, 1 menit. Kemudian dokter search, dia mencari dokter, misalnya dokter Alis. Ketika ditekan langsung ke book appointment, nah langsung book appointment lagi. Kemudian ini kan notifikasi kita pengingat untuk minum air. Oh, ceritanya kita bisa lagi apa? Terus ada pengingat ini. Nah, kita habis itu mau minum berapa liter? 250 atau 500? Itu 500 lah. Nah, aplikasi kita kan men-tracking. Oh, oh dia minum 500. Nah, 500. Sampai dia memenuhi target 5.000 ml. Dia akan membuat reminder terus menerus dalam interval waktu yang kita tentukan. Kemudian appointment, ini untuk book appointment yang tadi sama. Di sini untuk set tracking tadi. Kalau tes hidrasi ini dia mengetes seberapa banyak kita minum sampai targetnya, kemudian dari hari-hari apa aja kita minum, dan ada tingkat-tingkatnya. Kalau appointment sama, fitness sama, profil sama, obat sama.
Nah, kalau kita mau menghapus akun, kalau delete profil, delete, maka profil kita akan dihapus dan kita nggak nggak bakal bisa ngapa-ngapain lagi. Baiklah, sekian saja dari saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Terima kasih.